Selamat datang di Providence Anglican Church. Saya dengan Pastor Hermawan. Pada kesempatan ini, saya ingin mencoba untuk memberikan sebuah renungan yang berkesan bagi saya, dan semoga ini juga membantu kita melihat diri kita di hadapan Allah dan identitas kita sebagai anak Allah. Sebelumnya mari kita berdoa. Kiranya renungan dari hatiku dan perkataan mulutku berkenan di hadapan-Mu. Engkaulah gunung batuku, keselamatanku. Padamu kami menaruh percaya kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagian yang kita akan pelajari adalah di dalam Efesus 1 ayat 1 sampai 14. Saya akan bacakan Efesus 1 ayat 1 sampai 14. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, pada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah dan Bapa kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakan kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkan kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang ada di dalam segala sesuatu, bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Saudara, seorang yang bernama Sokrates berkata bahwa untuk mengetahui siapa kita, kita harus berpikir dan kita harus mengenal siapa kita. Dan secara umum, saudara, identitas manusia itu biasanya terdiri menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah bagaimana kita mengetahui dari mana kita berasal. Yang kedua adalah siapa kita sekarang. Dan yang ketiga adalah siapa kita dan untuk apa kita hidup di bumi ini. Saudara, 3 bagian itu adalah bagian yang seringkali diidentikan dengan diri kita, dengan identitas kita. Saudara, Paulus memberikan surat ini untuk mengingatkan jemaat di Efesus bahwa mereka adalah anak-anak Allah dan mereka ada di dalam Kristus, sudah ada di dalam Kristus. Saudara, bagian pertama adalah yang kita perlu tahu dan seringkali diulang di dalam bacaan kita tadi, dalam Kristus, dalam Dia, dalam Kristus, dalam kasih.
itu kita dengarkan berulang-ulang, dituliskan oleh Paulus, disampaikan oleh Paulus untuk kembali diketahui oleh jemaat Efesus bahwa mereka ada di dalam Kristus. Mereka bukan lagi di luar Kristus, tetapi mereka ada di dalam Kristus. Ini sesuatu yang penting. Mengapa, saudara? Karena identitas kita itu adalah jati diri kita yang berkaitan dengan bagaimana kita menilai diri kita, bagaimana kita hidup memberikan makna terhadap dunia ini melalui apa yang kita ketahui tentang diri kita. Nah, Paulus berbicara mengenai identitas Kristen bahwa jemaat Efesus ada di dalam Kristus, dan itu bukan sesuatu yang terjadi karena sebuah kebetulan, saudara, tetapi di dalam Kristus itu ada proses yang seharusnya kita kembali ke belakang, melihat ke belakang, dan tentunya dalam teks yang kita baca ini kita juga disuguhkan, disampaikan oleh Paulus bagaimana hal itu terjadi, saudara. Saudara, di awal Paulus mengatakan bahwa ini adalah surat yang ditujukan kepada orang-orang kudus di Efesus. Dan Paulus menjadi rasul karena kehendak Allah. Saudara, kata kehendak Allah itu sebetulnya kata yang sama dengan kata kemauan atau keinginan atau kehendaknya, mulai dari ayat yang pertama dan ayat yang kelima, ada juga kerelaan ayat yang ke-9, itu memakai kata yang sama. Mengapa, saudara? Karena sebetulnya apa yang dialami oleh Paulus dan apa yang didapatkan oleh Paulus adalah bahwa karena dia diselamatkan di dalam Kristus, itu pun karena kehendak Allah, dan karena dia menjadi rasul, itu pun karena kehendak Allah. Dan kemudian di ayat yang ketiga, saudara, Paulus memulainya dengan sebuah pujian, bahwa terpujilah Allah Bapa kita Yesus Kristus, yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat di dalam surga. Ini adalah sebuah awal untuk melihat identitas kita di dalam Tuhan, bahwa ketika kita di dalam Kristus, maka seluruh berkat rohani, bukan jasmani, berkat rohani di dalam surga itu diberikan. Saudara, ini bagian yang memang mungkin bagi kita, oh ya, kita menerima berkat itu di sini. Tetapi saudara perhatikan di situ bahwa kata menerima, mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga, itu berbicara dalam posisi kita bukan hanya sekedar di waktu di bumi saja, tetapi juga ada di surga. Jadi Paulus memberikan sebuah tekanan bahwa ketika seseorang berada di dalam Kristus, pada waktu itu juga dia bukan hanya sekedar berjalan di bumi ini, tetapi dia dipresentasikan, dipersembahkan di hadapan Allah, dan kita hidup seolah-olah bukan lagi di bumi, tetapi sekarang hidup di hadapan Allah, atau dengan bahasa Latin sebetulnya yang biasa dikenal oleh gereja dalam istilah teologi adalah coram Deo. Berarti adalah hidup di hadapan Allah, bukan sekedar hidup di bumi, tetapi hidup seolah-olah ada di surga. Allah melihat kita ada di sana, dan dia mencurahkan seluruh berkat rohaninya di sana. Nah, saudara, ini adalah suatu hal yang kita perlu
ingat bahwa ketika kita ada di dalam Kristus, kita beriman di dalam Kristus, maka kita itu hidup di hadapan Allah, bukan hanya sekedar berjalan di bumi. Nah, saudara, itu bagian yang pertama, tetapi juga memberikan sebuah sebuah proyeksi ke depan, karena kata terpujilah Allah itu memang bukan kata yang sama dengan kata di ayat yang ke-6, terpujilah kasih karunia. Kata terpujilah itu sampai di ayat yang ke-14 itu tidak sama dengan ayat yang ketiga, tetapi kata memuji kemuliaannya itu, kata kemuliaan dan memuji itu terus diulang-ulang untuk memperlihatkan bahwa sebetulnya karena kita sudah di dalam Kristus, maka kita memiliki tujuan yang baru. Seperti saya bilang tadi, bahwa kita ini memiliki identitas bukan hanya saat ini, sekarang ini, tetapi juga kita memiliki identitas tujuan yang baru adalah untuk memuji kemuliaannya. Kehidupan kita ditujukan untuk menunjukkan dan memuji kebesaran Allah. Dan kalau misalnya kita kemudian terus membaca di ayat yang keempat, kita akan semakin tahu, dan 4, 5 sampai yang ke-13, dan di situ di 13 itu dipotretkan sebuah ringkasan mengenai bagaimana sebetulnya kita berada di dalam Kristus. Prosesnya itu seperti apa. Dan dikatakan di sana, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Jadi tadi kita sudah melihat bahwa kita hidup di hadapan Allah, seperti kita ada di surga. Yang kedua adalah bahwa ketika kita percaya, Roh Kudus itu memateraikan kita, dan karena Injil keselamatan, karena kabar baik itu. Nah, kabar baik itu sebetulnya, saudara, kalau kita balik lagi adalah karena kehendak Allah. Segala sesuatu sudah dirancang oleh Allah, segala sesuatu keselamatan itu sudah dirancangkan oleh Allah, keselamatan kita itu sudah dirancangkan oleh Allah untuk kita bisa menerima penebusan dan pengampunan dosa karena kehendaknya. Nah, saudara, mungkin kita berkata, wah Pak, ada tentu di sini juga ada kata ditentukan sebelum dunia dijadikan, sebelum segala sesuatunya ada. Mungkin kita bicara, Tuhan itu seolah-olah menjadi seorang yang mengatur kehidupan manusia, yang menjadi diktator sehingga manusia tidak memiliki kehendak bebas. Tidak, saudara. Dikatakan di sana adalah karena kehendak Allah dalam kasih, saudara. Kasih itu melandasi kehendaknya sehingga Dia memilih kita karena Dia mengasihi kita. Dia menentukan kita karena Dia mengasihi kita. Dikatakan di sana, terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Kasih karunia-Nya. Kasih di dalam kasih itu Allah menentukan sejak semula untuk kita diselamatkan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, jadi kita melihat bagaimana sebetulnya kehendak Allah itu di dalam keselamatan kita. Bagaimana Allah itu concern, bagaimana Allah itu peduli akan keselamatan kita. Allah yang menciptakan kita itu bukan Allah yang jauh dari kita, yang menjauhkan diri dari kita, tetapi Allah yang benar-benar menaruh hati, kehendak, kasih, perhatian, dan kerelaannya untuk Dia bisa merancangkan keselamatan kita di dalam Yesus Kristus. Dan ketika kita mendengar Injil keselamatan itu, dan Tuhan
Allah Roh Kudus itu bekerja memberikan kita iman untuk percaya, Dia sebetulnya sudah menentukan dari semula dan memilih kita untuk kemuliaannya. Kita dijadikan kudus, kita dijadikan tak bercacat dan tak bercela di hadapan Tuhan. Karena siapa? Karena Yesus Kristus Tuhan kita yang memberikan pengampunan dosa kepada kita, dan karena Kristus itu, karena kita di dalam Kristus itu, maka Allah melihat kita ada di dalam Kristus. Kita diselamatkan karena pengorbanan dan pengampunan Yesus Kristus. Nah, saudara, segala sesuatu yang dari semula karena kehendak Allah itu, karena pemeliharaan Allah, karena kasih Allah itu yang mengasihi kita, sehingga Dia memberikan keselamatan melalui Yesus Kristus dan menolong kita untuk percaya kepada Dia. Dia pun memberikan sebuah tujuan yang baru kepada kita. Yaitu apa, saudara? Yaitu adalah untuk memuji kemuliaannya. Kemuliaannya apa, saudara? Kemuliaannya adalah bahwa sejak semula kita, Allah sudah merencanakan segala sesuatu untuk keselamatan kita. Dan pada akhirnya kita diselamatkan bukan karena kehendak kita, tetapi karena kehendak Allah. Kehendak Allah di dalam kasih-Nya kepada kita, bukan dalam kesemena-menaannya, tetapi dalam kerelaannya untuk mengasihi kita, menyelamatkan kita dari dosa, dan menolong kita, dan menguduskan kita menjadi alat kemuliaan-Nya. Jadi kita melihat, saudara, kita tahu bahwa kita berasal dari mana, dan kita tahu bahwa ada pribadi yang mengasihi kita sejak sebelum dunia dijadikan untuk keselamatan kita. Identitas kita itu ditaruh di dalam karya, tindakan, dan kehendak Allah, serta segala sesuatu yang menjadi motif Allah, termasuk itu dalamnya kasih Allah yang paling besar. Identitas kita itu disematkan di sana, bahwa di dalam kasih Allah itu kita bisa berdiri teguh karena kasih itu yang menyelamatkan kita. Kasih itu yang menyertai kita sehingga kita bisa diselamatkan karena Kristus Yesus Tuhan kita. Itu yang di belakang, bahwa karena kehendak Allah, karena penetapan Allah, karena pemilihan Allah, karena Allah sendiri yang memberikan kehendak kepada kita untuk kita bisa memilih Kristus. Yang kedua adalah tadi kita sudah melihat bahwa sekarang ini kita memiliki status yang baru. Kita ada di dalam Kristus. Kita tahu bahwa kita hidup di hadapan Allah dan kita ada jaminan, yaitu adalah Roh Kudus. Ketika kita percaya, jaminan itu diberikan kepada kita. Yang ketiga adalah, saudara, bahwa bukan hanya dulu di masa lampau Allah itu merencanakan, di masa sekarang kita menerima keselamatan itu dan kita hidup di hadapan Allah, kita dijadikan kudus, kita dijadikan tidak bercela karena Yesus Kristus Tuhan kita, dan karena Dia juga kita menerima segala berkat rohani, segala kekayaan rohani itu oleh kehendak Allah, oleh maksud Allah, oleh dalam Injil Yesus Kristus, dan menerima Roh Kudus sebagai materai keselamatan itu. Dan juga, saudara, di bagian yang ketiga adalah kita sekarang tahu bahwa kita bukan lagi hidup untuk diri kita. Kita hidup untuk Allah dan kita memuji Allah bukan karena diri kita, bukan karena kita bukan karena kita memuji apa yang kita miliki, bukan, tetapi karena Allah sudah memilih kita dari sejak awal,
sudah menyelamatkan kita, kita berada dalam Kristus sekarang, dan karena itu semua, dan karena semua pemeliharaan itu, dan penetapan itu, dan pemilihan itu, dan karya keselamatan yang sudah kita terima itu, maka saudara, kita punya alasan untuk memuji Allah karena status kita, karena identitas kita di dalam Kristus Yesus. Jadi orang-orang percaya di dalam Tuhan adalah orang-orang yang bukan dari asal yang tidak menentu, bukan dari satu asal usul yang tidak pasti. Kita tahu sendiri bahwa Allah beracara, bekerja, dan menetapkan kita sejak dari awal. Dan kita juga tahu saat ini kita harus memandang diri kita seperti apa. Kita memandang diri kita diampuni, kita memandang diri kita kudus dan tidak bercacat dan bercela di hadapan Allah, dan kita memandang diri kita sebagai orang-orang yang menerima Roh Kudus itu yang dijanjikan dan yang dimateraikan itu ketika kita percaya kepada Kristus. Dan kita juga memandang bahwa ini bukan kehendak kita, ini adalah kehendak Allah. Kita hidup di hadapan Allah. Dan yang terakhir adalah kita hidup bukan untuk diri kita dan kesenangan kita. Kenapa saudara saya katakan demikian? Kalau misalnya saudara tadi melihat bagaimana tahap-tahap itu, yang pertama adalah dari mana kita, yang kedua saat ini kita bagaimana, kita memandangnya, diri kita seperti apa. Kita mungkin saja akan bilang bahwa oh ya kita sudah selesai, kita sudah tuntas. Tidak, saudara. Yang Paulus katakan adalah bahwa tujuan pengudusan itu, tujuan dari kehidupan kita itu, tujuan dari kita di dalam Kristus itu, tujuan engkau dan saya dimateraikan di dalam Kristus, tujuan Allah mengasihi dan menyelamatkan kita menurut kehendaknya dan kerelaannya sebelum dunia dijadikan, dan dia juga memandang kita sebagai orang yang hidup sekarang di matanya, di hadapan dia, itu untuk memuji kemuliaannya, untuk hidup bagi dia, bukan hidup untuk kesenangan kita, bukan hidup menuruti hawa nafsu kita, bukan untuk menuruti apa yang kita mau dan inginkan, dalam arti kita ingin melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Allah, tidak. Tetapi karena kita sudah menerima pengampunan itu, kita dijadikan kudus dan tak bercela itu karena Yesus Kristus, maka hidup kita seharusnya adalah memuliakan dan memuji kemuliaan Allah itu. Apa yang telah Allah kerjakan bagi kita. Dan kita akan terus-menerus berada di dalam goal itu, yaitu memuji kemuliaannya, mendekati kemuliaannya, terus hidup di dalam dan menuju kemuliaannya itu. Nah, ini yang menjadi sentral dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, bahwa kita adalah di dalam Kristus, kita ada di dalam Kristus, karena Kristus di dalam kita, maka hidup kita diarahkan untuk memuji kemuliaannya, for His glory. Kita ada karena Kristus, karena Allah yang berkehendak. Kita juga diselamatkan karena Allah dalam Kristus, dan kita juga hidup untuk memuliakannya. Tujuan kita adalah untuk memuji kebesarannya, untuk memuji Kristus. Ini adalah bagian yang kita perlu terus renungkan setiap hari dalam kita menjalani kehidupan kita. Identitas kita itu bukan ditaruh atas apa yang sekarang kita miliki, tetapi juga apa yang telah Allah kerjakan kepada kita dan apa yang sedang Allah kerjakan dan akan Allah kerjakan
ketika kita terus mengarahkan diri kita memuji dan memuliakan Kristus, mengarahkan hidup kita untuk kemuliaannya. Saudara, setiap orang yang memiliki pandangan yang tiga pandangan ini dalam hidupnya adalah orang yang mengetahui dari mana dia berasal dan siapa dia sekarang dan kemana dan atau apa yang menjadi tujuan terbesar dalam hidupnya. Itu akan menolong kita untuk hidup di dalam Tuhan dan hidup menghadapi tantangan hari demi hari dalam kondisi apapun, seburuk apapun, kita diarahkan, dikuatkan oleh apa yang Allah kerjakan di masa lalu, masa sekarang, bagaimana kita melihat diri kita, dan juga bagaimana kita harus bertindak, harus melakukan sesuatu untuk Allah itu, untuk kemuliaan Allah itu. Jadi ini adalah tiga bagian yang menolong kita, menuntun kita untuk kita tahu siapa kita dan kemana kita akan pergi, apa yang kita harus lakukan, tujuan apa yang ada yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, di tengah-tengah situasi apapun, orang-orang yang memiliki tiga bagian ini, tiga pandangan ini, tahu bagaimana dia memposisikan dirinya di hadapan Allah dan tahu bagaimana dia harus meresponi perkembangan zaman, bagaimana dia harus meresponi kesulitan hidupnya, bagaimana dia harus meresponi hal-hal yang mendukakan hatinya, yang membuat dia mungkin kehilangan segala sesuatu atau kehilangan hal-hal yang lain yang dia miliki. Tetapi jika dia pegang tiga ini, maka dia tahu bahwa dia dikasihi oleh Allah, ditentukan oleh Allah untuk diselamatkan, dan dia tahu saat ini siapa dia di hadapan Kristus. Ya, adalah orang-orang yang dikasihi, yang dikuduskan, dan juga dia tahu dia harus seperti apa. Tiga hal ini kiranya ini menjadi sebuah penuntun untuk kita dalam menjalani kehidupan Kristen kita. Amin.